Irene, saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Saudara, dari ayat ini saya terinspirasi untuk berbagi kisah dengan topik kasih Allah yang agung dan ajaib. Kasih Allah yang agung dan ajaib. Saudara, apakah yang dimaksud dengan kasih, saudara? Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang diberikan kepada orang lain, sehingga orang yang menerimanya dihormati, dihargai, dirangkul dari yang jauh menjadi dekat. Bahkan ketika orang itu awalnya musuh, ketika dia mendapatkan kasih, maka orang itu mendapatkan pemulihan, pengampunan, sehingga orang itu menjadi orang dekat, menjadi bagian daripada orang yang mengasihi. Itulah yang dimaksud dengan kasih pada renungan hari ini. Saudara, mengapa saya katakan kasih Allah itu adalah kasih yang agung dan ajaib? Ini alasan yang pertama, saudaraku. Karena kasih itu datang dari Allah. Kita tahu Allah itu adalah pribadi yang agung, pribadi yang suci, pribadi yang kudus, pribadi yang sempurna, pribadi yang berbeda dengan manusia. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, ketika Allah berjumpa dengan umat pilihannya, kepada orang-orang yang dia pilih untuk mewakilinya, kepada bangsa Israel, dia berkata, manusia tidak bisa berjumpa secara langsung dengan Allah, karena kekudusan, karena kesucian Allah itu akan menghanguskan manusia. Karena Allah yang suci, manusia berdosa. Allah yang sempurna, manusia tidak sempurna. Hal ini sangat bertentangan, saudaraku. Tetapi Allah yang begitu luar biasa, dia mau menyatakan kasihnya kepada manusia, melampaui hakikatnya, melampaui keberadaannya yang suci, sehingga kasih ini dapat dirasakan oleh manusia. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, mengapa kasih itu disebut agung? Karena kasihnya tidak terbatas. Kasih Allah tidak dibatasi dengan jumlah berapa orang yang menerimanya. Karena kasih Allah berlaku boleh jadi untuk semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Kemudian saudaraku, kasih Allah ini tidak terbatas karena tidak ditentukan berapa banyak dosa yang kita perbuat. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita semakin besar di dalam dosa, di situ anugerah Allah semakin nyata dan semakin besar. Bahkan anugerah Tuhan lebih besar daripada apa yang telah kita perbuat, sehingga anugerah itu mampu menyelamatkan kita. Alasan yang ketiga, saudaraku, mengapa kasih itu disebut kasih yang agung? Karena berlaku kekal, saudara. Kasih ini akan sampai pada akhir, di mana kita berjumpa dengan Dia pada hari penghakiman. Bahkan kasih yang menyelamatkan ini akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Kemudian mengapa kasih ini saya katakan kasih yang ajaib? Karena alasan pertama, saudaraku, menembus masalah utama manusia. Karena kasih ini, kekuatannya mampu menembus masalah utama manusia, yaitu dosa. Setiap kita punya masalah. Masalah kehidupan ini ada banyak sekali. Tetapi masalah yang paling utama dalam kehidupan kita adalah dosa. Tidak ada seorang pun manusia mampu menembus masalah ini. Manusia boleh membereskan masalah ekonomi. Manusia boleh membereskan masalah ekologi. Manusia boleh membereskan masalah kehidupan sosial. Manusia boleh membereskan segala sesuatu masalah di dunia ini. Tetapi berbicara tentang masalah dosa, tidak ada seorang pun yang sanggup menyelesaikan masalahnya. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak mampu. Hanya anugerah Tuhan, hanya kasih Tuhan yang mampu menembus, menyelesaikan
masalah yang diakibatkan dosa dalam diri manusia. Alasan kedua, saudaraku, berkuasa menyucikan. Dia berkuasa menyucikan. Ketika kita mendapatkan kasih Allah, di situ kita disucikan, saudaraku, sehingga kita layak mendapatkan kembali anugerah. Kita disebut menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, sebelum kita menjadi anak-anak Allah, kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi ketika anugerah itu datang, ketika kasih itu datang, seakan-akan kita dimandikan, saudaraku, oleh kasih kuasa Allah, sehingga kita dilayakkan kembali, dilayakkan lagi untuk menikmati kehidupan sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, saudaraku, Dia berkuasa untuk menyelamatkan. Berkuasa untuk menyelamatkan. Tadi saya katakan alasan kedua, berkuasa untuk menyucikan. Dan yang ketiga, saudaraku, berkuasa untuk menyelamatkan. Apapun yang kita perbuat, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Orang yang paling baik kepada kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Tetapi anugerah Tuhan, kasih Tuhan mampu menyelamatkan. Mengapa? Karena kasih ini berasal dari Allah yang suci. Kasih ini berasal dari Allah yang sempurna, Allah yang tidak berdosa, Allah yang tidak dikuasai oleh kuasa dosa. Bahkan Dia berkuasa atas segala-galanya. Dia mampu menyelesaikan masalah dosa kita. Karena itu, saudaraku, jikalau hari ini, sampai hari ini, engkau belum terima Tuhan Yesus Kristus, dan engkau berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah dosa-dosamu, dan jika engkau takut menghadapi kematian, ini saatnya buat saudara. Anggaplah ketika engkau mendengarkan bacaan firman Tuhan tadi, dan ketika saudara mendengarkan renungan ini, anggaplah Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Bukalah hatimu untuk menerima Tuhan Yesus. Bukalah hatimu untuk disucikan. Bukalah hatimu untuk menerima pengampunan. Saya percaya ketika saudara tulus memohon kepada Tuhan, maka saat itu Dia akan datang. Dia akan menjadi juru selamatmu, mengampuni kehidupanmu, dan menjadikan engkau kembali anak-anak Allah. Haleluya.